Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. PSAK 22 ini adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kombinasi bisnis. Standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2010 dan menggantikan PSAK 22 akuntansi penggabungan usaha yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 94. Kemudian tentang definisinya, menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas dengan cara menguntungkan diri sendiri. Pengendalian dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, kontrak, atau perjanjian lainnya. Terus metode akuisisi. PSAK 22 mengharuskan entitas pengakuisisi untuk mengakui seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi pada nilai wajarnya. Pengukuran aset dan kewajiban yang diakuisisi. Aset dan kewajiban yang diakuisisi diukur pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat diterima untuk menjual suatu aset atau jumlah yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu kewajiban dalam transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan tidak terkait. Kemudian tentang pengukuran goodwill. Goodwill adalah selisih antara nilai wajar yang dibayarkan untuk memperoleh suatu bisnis dan nilai wajar imbalan yang diserahkan. Goodwill diakui sebagai aset jika dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal. Kemudian tentang pengukuran imbalan yang dibayarkan. Imbalan yang dibayarkan untuk memperoleh suatu bisnis dapat berupa kas, utang, aset non-moneter, atau kombinasi dari ketiganya. Imbalan yang dibayarkan diukur pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Kemudian tentang penyajian dan pengungkapan. Entitas pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, informasi tentang kombinasi bisnis. 2. Informasi tentang nilai wajar imbalan yang dibayarkan. 3. Informasi tentang goodwill. Dan yang keempat, informasi tentang perubahan nilai wajar imbalan yang dibayarkan. Kemudian perubahan dari PSAK 22 tahun 94 menjadi PSAK 22 yang direvisi tahun 2010 memiliki beberapa perbedaan antara lain. Yang pertama, yang revisi 2010 mengharuskan entitas pengakuisisi untuk mengakui seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang diakuisisi pada nilai wajarnya. Sedangkan yang di tahun 94 mengharuskan entitas pengakuisisi untuk mengakui aktiva dan kewajiban yang diakuisisi pada nilai wajarnya kecuali goodwill. Perbedaan yang kedua, di revisi tahun 2010 mengharuskan entitas pengakuisisi untuk mengukur goodwill pada nilai wajarnya. Sedangkan yang di tahun 94 mengharuskan entitas pengakuisisi untuk mengukur goodwill pada nilai wajarnya dikurangi goodwill yang tercatat pada pihak yang diakuisisi. Perbedaan yang ketiga, di revisi tahun 2010 mengungkapkan informasi yang lebih banyak tentang kombinasi bisnis, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Kesimpulannya adalah PSAK 22 ini memberikan kerangka akuntansi yang lebih relevan dan adil untuk kombinasi bisnis. Standar ini mengakui bahwa kombinasi bisnis adalah peristiwa penting yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap operasi dan prospek suatu entitas, dan bahwa akuntansi untuk kombinasi bisnis harus menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.